Assalamualaikum. Hai semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selamat datang dan selamat kembali ke podcastku yang ketiga kali ini nih. Tentunya pasti aku dibarengi dan ditemani sama temenku yang benar-benar teman, satu kamar, apa-apa bareng. Dan dia ini terkenal. Siapa sih yang gak kenal sama temenku ini? Kalau misalkan di salah satu UKM di fakultasku nih. Nah, langsung saja untuk kali ini silahkan perkenalan, Mbak. Ya, sebelumnya untuk perkenalannya apa aja ini, Mbak? Oh, kasih tahu aja nama gitu, biar kenal. Ya, perkenalkan nama saya Afif Maufiroh, panggil saja Afif. Aslinya dari Blora, lebih tepatnya tetangga kecamatan sama Mbak Iva, yaitu kecamatan saya di Kradenan, kalau Mbak Iva di Kedung Tuban. Jaraknya mungkin 10 menitan lah kalau dari rumah, dekat. Bener ya, gitu ya teman-teman. Jadi namanya itu Mbak Afif. Nah, kira-kira hari ini kita mau bincang apa ya, Mbak? Masalahnya kalau kita melihat dari Mbak Afif sendiri itu kayaknya enak buat ngobrol mengenai pengembangan skill dalam diri. Jadi melihat Mbak Afif sendiri itu yang memang aktif dalam sebuah UKM gitu ya. Jadi mengundang saya untuk bisa berbincang ataupun sharing sama Mbak Afif biar teman-teman itu juga tahu gimana sih caranya mengembangkan skill atau potensi diri ataupun keterampilan yang ada dalam diri sendiri untuk bisa dikembangkan dan nanti hasilnya bahkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, untuk itu langsung saja aku mau tanya nih sekilas ke Mbak Afif, masalah sebenarnya yang dimiliki Mbak Afif itu keterampilannya dalam bidang apa sih? Apa ya, sebenarnya saya aja ya, pakai saya. Iya. Saya itu merasa belum memiliki skill khusus, mungkin lebih ke hobi aja. Oh. Yang mana mungkin hobi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikembangkan, sehingga bisa menjadi sebuah hobi yang mengarah ke skill dan menciptakan suatu hal yang bisa dikatakan besar jika memang diteladani dengan serius. Iya, benar-benar. Kalau saya sendiri mungkin skill lebih ke bidang seni ya, Mbak, terutama seni tarik suara. Nah, mantep nih. Tapi ya masih bisa-bisanya ya gitu aja. Kemudian seneng juga dengan hal-hal mungkin yang berhubungan dengan masak, tanaman, tapi karena tadi di awal juga pengantarnya berhubungan dengan UKM. Mungkin biar lebih fokusnya juga kita membahas tentang skill di bidang tarik suara. Iya. Yaitu seni itu. Biar nanti pembahasannya enggak ngalur ngidul gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Afif. Jadi teman-teman nih ya, ternyata Mbak Afif juga enggak cuma pinter dalam olah vokal gitu. Tapi bisa masak, bisa ngurus tanaman. Wah, ini kayaknya cocok buat istri idaman nih ya. Nah, kira-kira nih Mbak, berapa lama sih, sejauh kapan sih Mbak Afif itu sudah mengenal kalau diri Mbak Afif itu ada potensi olah vokalnya? Apakah dari SD, apakah dari MTS-nya, atau baru-baru gitu? Kapan ya? Berapa lamanya nggak ingat pasti. Cuman seingat saya itu dulu waktu TK itu udah mulai diajak lomba nyanyi zaman dulu, nyanyi lagu anak-anak lah. Waktu itu dulu juga masih malu-malu gitu. Terus mungkin kalau dulu itu juga lombanya masih di tingkat kecamatan kayak gitu ya, Mbak ya. Terus tapi kan udah keren tuh tingkat TK kan. Terus waktu SD mulai kelas berapa ya, kelas 3 kalau nggak salah, itu diajakin guru untuk ikut gabung dalam grup perbana yang ada di sekolah saya. Keren, dan SD mungkin loh. waktu itu acaranya ya cuma ngisi di acara-acara di sekitar sekolah, daerah di sekitar rumah seperti itu. Terus mungkin ada juga pernah
diikutkan lomba di tingkat kecamatan, di kabupaten seperti itu. Terus sampai saat ini mungkin dilanjutkan di tingkat MTS itu hanya ya job-job di acara, diajak acara. Iya, tapi kan selalu ada, Mbak. Ya bisa dihitung lah. Iya. Terus ketika SMA itu malah lebih seperti kayak vakum, karena di SMA dulu, SMA negeri itu, SMA saya itu tidak ada ekstrakurikuler yang berbau yang rebana. berbau rebana. Iya. Seperti Iya, itu. iya. Jadi ikutnya mungkin bersama ibu-ibu di desa, Iya, di benar. Fatayat, Iya. seperti itu. Dan dilanjutkan, alhamdulillah ketika di bangku perkuliahan ini di UIN Wali Songo menemukan salah satu UKM yang mana fokus bidangnya salah satunya yaitu di seni rebana. Dengan itu Mantap. ya di sini mulai belajar organisasi dan juga ingin mengembangkan skill yang Potensi, memang ya. sebelumnya sudah ada seperti itu. Oh, mantap nih. Jadi Mbak Afif ini juga aktif nih di desa. Wah, jadi semua ibu-ibu pasti tahu lah. Mungkin beliau-beliau ini pasti berebut, wah, calon mantuku. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi, wah luar biasa sekali ini pengalamannya. Kelihatannya kalau dilihat dari cerita berapa lamanya tuh udah sedikit banyak bercerita mengenai pengalaman yang didapat Mbak Afif nih pas waktu mengolah dirinya sendiri. Nah, tapi bagaimana sih, aku masih kepo nih, bagaimana sih usaha ataupun cara yang dilakukan Mbak Afif itu untuk mengembangkan skill itu, potensi itu diolahnya seperti apa sih caranya Mbak Afif itu? Usaha mengembangkan skill. Gimana ya? Saya untuk mengembangkan skill tersebut itu saya pribadi tidak ada hal khusus yang saya lakukan. Mungkin hanya belajar itu pun secara otodidak saja tanpa ada latihan-latihan khusus dengan guru ataupun gimana. Mungkin latihannya itu ya latihan sendiri dengan dengar-dengar lagu-lagunya, terus belajar bareng sama teman-teman. Contohnya ketika di UKM ini kan belajarnya lebih banyak sharing ke teman-teman gitu. Jadi rasanya nggak ada hal khusus yang saya lakukan untuk mengembangkan skill. Nggak ada Jadi treatment tersendiri tuh nggak ada. jadi ya, Mbak, ngalir aja Iya, gitu. menikmati kan tapi Iya. Benar-benar. Seperti itu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi lingkungan juga berdampak sekali Mbak ya. Betul. Ya. Selanjutnya nih yang masih aku kepoin masalah gimana caranya Mbak itu mengembangkan skill. Dari hasil ataupun setelah Mbak itu melewati semua ini ya, proses dari TK, SD, MTS, SMA vakum, tapi setelah masuk bangku kuliah Mbak malah jadi ini nih, ada progres lebih baik, progresnya lebih banyak. Nah, dari situ ada nggak sih Mbak hasil dari pengembangan skill itu? Kayak misalkan pernah lomba ataupun sering ngejob, ya pastinya itu kalau sering ngejob ya pasti. Jadi itu benar-benar bermanfaat dong Mbak. Ya, hal itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, kalau hasil dari skill itu sendiri mungkin satu, yaitu dalam bentuk pengalaman. Mantap. Ya. Iya. Jadi dari ikut acara job, terus mungkin ikut lomba ataupun hal-hal lain itu pasti yang sangat kita rasakan yaitu mendapatkan pengalaman yang lebih, sehingga nanti pengalaman tersebut mungkin bisa diceritakan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman yang lain untuk memotivasi. Sebenarnya skill itu bisa sangat berpengaruh untuk pengalaman dan nanti prospek kita untuk Kedepannya. terjun di masyarakat. Iya, benar. Seperti itu. Bermanfaat. Jadi mungkin kalau masalah juara ataupun yang lain itu hanya bonus. Tapi yang paling penting adalah pengalaman. Iya. Semuanya bonus guys. Ya benar, nomor satu adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Iya. Nah, pas waktu perjalanan dalam mengembangkan ini potensi atau skill dan keterampilan Mbak ini nih, ada nggak sih dalam perjalanannya itu menemukan kesulitan? Maksudnya kayak hambatan ataupun kesulitan yang pernah dihadapi Mbak, kayak misalkan ada batuk terus nggak bisa ngejob, ada pusing kepala atau apa gitu, pengaruh nggak sih Mbak? Pengaruh banget. Jadi karena ngikut alur aja, jadi ngalir aja. Mungkin belum, karena saya sendiri juga
belum ada fokus pengembangan yang benar-benar fokus ke bidang tarik suara, hanya hobi yang dikembangkan terus. Kesulitan saya mungkin terletak pada diri saya sendiri. Contohnya itu kadang ada rasa kurang percaya diri seperti itu. Ada rasa minder-minder dengan teman-teman yang lain. Terus kalau tadi kayak batuk, pilek itu ngaruh nggak? Itu ngaruh banget. Pengalaman itu waktu mau lomba itu latihan kan sehat-sehat aja itu. Terus seminggu lebih itu ada batuk, pilek. Nah, awalnya udah minta buat diganti gitu toh. Nanti takutnya berpengaruh ketika hari H tampil. Karena nggak ada yang mau gantiin ya. Ternyata benar ketika hari H masih batuk pileknya masih belum benar-benar hilang. Akhirnya ngaruh lah, dan akhirnya pas waktu itu sampai membuat saya mungkin kayak trauma, merasa bersalah, apalagi ini membawa nama organisasi, bukan pribadi, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi PD itu juga memang harus dikantongi gitu. Kalau misalkan kita nggak pede ya mungkin bisa diolah juga itu rasa pedenya itu biar tambah sip gitu. Itu dengan menambah pengalaman, mencari pengalaman di luar gitu. Nah, lanjut nih Mbak, kira-kira nih buat mengatasi itu apa sih? Mengatasi kesulitan yang Mbak pernah lakukan itu, Mbak pernah temui itu. Ada nggak sih? Ya, mungkin cara mengatasi apa yang saya alami cukup dengan menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa menenangkan diri. Sebenarnya itu kita bisa kok gitu, melihat apapun, berpegang mencari motivasi dari orang-orang lain yang mungkin lebih memiliki potensi yang lebih bagus, terus mengambil motivasi dari teman-teman juga, terus meyakinkan diri, dilanjutkan dengan meluangkan waktu untuk latihan seperti itu. Berarti berlatih itu memang harus terus kalau masalah ini potensi keterampilan ini, skill itu memang perlu sih. Seperti pisau, kalau nggak diasah dipakai terus pasti nanti bakal tumpul dan nggak bisa tajam lagi. Iya. Bener. Ya gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir nih Mbak, kayaknya udah lama nih ngobrolnya tapi seru sih. Sampai berkeringat. Ya, selanjutnya yang terakhir nih Mbak, kira-kira apa sih yang bisa Mbak bagiin ke teman-teman mengenai, mungkin Mbak bisa sharing tips buat teman-teman nih gimana caranya mengembangkan keterampilan itu, mengembangkan potensi dalam diri. Gimana sih Mbak? Kira-kira ada nggak sih? Mungkin bisa biar ini teman-teman bisa ngikut saran Mbak atau tips Mbak dan bisa berhasil kan, alhamdulillah gitu, bermanfaat gitu. Coba Mbak, apa Mbak? Kalau tipsnya sendiri, ya mungkin tadi di awal-awal dari beberapa pertanyaan sudah saya singgung. Intinya semangat untuk terus berlatih. Entah itu semangat, entah itu kalian belajar otodidak ataupun belajar dengan seorang guru pelatih. Kuncinya itu ya di diri kita sendiri. Kalau kita udah latihan sama pelatih tapi diri sendiri nggak punya greget untuk bisa kan ya pasti susah seperti itu. Jadi dorongan semangat terbesar itu yang bisa ngasih ya dari diri kita sendiri. Kemudian cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti dari pengalaman itu bisa menjadikan penguat untuk diri kita. Seperti halnya kurang percaya diri, insya Allah dengan kita mencari pengalaman secara terus-menerus, perlahan rasa percaya diri itu akan semakin tebal seterusnya. Seperti itu. Berarti 2 poin yang memang penting harus teman-teman bungkus ini ya, adalah semangat dari diri sendiri tentunya, dan yang kedua itu apa tadi Mbak? Pengalaman. Oke, pengalaman, semangat dan pengalaman perlu dicatat dan harus kalian genggam dengan erat itu. Insya Allah pembicaraan sharing kita kali ini, ngobrol kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap semangat dan terima kasih Mbak Afif sudah berbagi pengalaman. Terima kasih kembali sudah
mengundang saya. Oh, selalu. Kalau nanti ada teman-teman ada request nih buat ngundang Mbak Afif lagi, siap. Nanti Ya, kita insya bisa Allah. bicara mengenai hal lain yang mungkin boleh. bisa bisa memberikan hal yang baik juga kepada teman-teman gitu. Sekian dariku dan dari Mbak Afif. Terima kasih. Bye-bye.